Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat ya. Ya, hari ini Pak Mul mau bicara tentang SPLDP, yaitu tentang metode eliminasi dan metode substitusi. Ini sengaja saya buatkan soal yang sama, supaya kita akan bisa membuktikan bahwa kedua metode itu menghasilkan hasil yang sama, dan kita akan coba dengan berbagai alternatif, khususnya nanti di metode substitusi. Artinya tidak hanya dengan satu cara, tetapi ada cara lain yang mungkin harus dibuktikan ya. Ya, kita mulai dari eliminasi. Eliminasi sendiri itu berarti dia menghapus ya, atau mengeliminir. Bisa juga disebutkan menghilangkan. Ya, kita akan coba untuk menghilangkan salah satu variabel. Misalkan kita akan menghilangkan variabel y ya, yaitu bagaimana caranya? Dengan cara menyamakan koefisien dari y. Ini ada 2, ini 6. KPK dari 2 dan 6 adalah 6. Jadi kita tentukan dulu KPK-nya. Karena KPK-nya 6 ya, 2 agar menjadi 6 dikali dengan 3. Lalu 6 agar menjadi 6 dikali dengan 1. Oke, kita mulai kalikan ya. 4 kali 3 12x ya, kalikan. Oke, kali 48 ya. Kemudian yang bawah dikali 1, berarti dia tetap. Terus seperti ini ya. Kemudian berikutnya adalah kita akan memberikan tanda. Tanda di sini plus atau min. Nah, di situ penentunya ya. Karena kita akan menghilangkan y, ini koefisiennya sudah sama, di sini positif, di sini negatif. Supaya habis atau supaya hilang, berarti kita beri tanda plus. Mengapa? Kalau dia diberikan tanda min, itu nilainya akan lebih tinggi ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita tambahkan, ini menjadi 17x, ini jadi 0 ya. 0, ini 51. Kemudian x-nya sama dengan 51 per 17. Jadi x sama dengan 3. Oke. Lalu berikutnya kita akan menghilangkan x. Saya tulis kembali soalnya ya. 4x plus 2y sama dengan 16. Lalu 5x min 6y sama dengan 3. Oke. Nih, kita akan hilangkan x-nya. KPK dari 4 dan 5 yaitu 20. Maka seolah-olah kita akan mengali yang atas dikali yang bawah dikali dengan yang atas. Ini dikali dengan 5, kemudian ini dikali dengan 4. Seolah-olah ya, yang sebetulnya ini adalah perkalian menuju ke KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Maka 4 dikali 5 supaya menjadi 20. Kemudian 5 dikali dengan 4 supaya menjadi 20. Jadi seolah-olah dia hanya bertukar perkaliannya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini dikalikan menjadi 20x. Lalu 10y kali 80 ya. Kalikan 20x min 24y sama dengan 12. Kemudian 20x supaya habis, berarti kita membacanya ya 20x dikurang begitu, 20x sama dengan 0. Kemudian ini 10y dikurang negatif 24 adalah ini hasilnya positif ya, 34y. Ini dikurangi 68 ya.
Jadi Y sama dengan 68 per 34. Y sama dengan 2. Boleh juga di sini langsung dibagi dengan 34, dibagi dengan 34 boleh. Ya. Oke. Untuk eliminasi itu lebih mudah. Ya, lebih mudah. Kemudian kita masuk ke substitusi. Nah, substitusi, kata substitusi sendiri itu berarti menggantikan ya, mengganti. Kalau kita dalam ekonomi itu ada yang namanya barang substitusi ya, barang pengganti. Ya, jadi kita mencoba menggantikan atau memasukkan nilai ke salah satu persamaan dari nilai variabel yang sudah ditemukan. Jadi dalam proses metode substitusi, itu langkah awal kita akan membuat satu persamaan sementara bebas dari persamaan 1 atau dari persamaan 2, menentukan dalam X atau menentukan dalam Y itu bebas. Kita akan coba keduanya ya. Misalkan kita akan gunakan persamaan yang pertama. Kita gunakan 2Y sama dengan 16 dikurangi 4X, gitu ya. Lalu dibagi 2 ya. Jadi dibagi 2 semuanya, begitu. Dibagi 2, maka ini menjadi Y sama dengan 8 min 2X. Nah, ini yang dimaksudkan dengan persamaan sementara ya. Lalu Y ya, ini Y dalam X itu kita masukkan ke persamaan yang lain. Kita masukkan ke sini, ke persamaan yang kedua ya. Y-nya diganti dengan 8 min 2X. Ini 5X, langsung saja ya, min 6 buka kurung. Y ini kita ganti 8 min 2X sama dengan 3. Oke. Lalu mengalikannya ini harus hati-hati ya. Min 6 kali 8 itu min 48. Lalu negatif 6 dikali negatif 2 itu menjadi positif. Nah, 12 ya. 12X sama dengan 3. Lalu yang sama variabelnya kita operasikan. Ini ada 5, ini 12. Berarti ini kalau ditambah menjadi 17X. Kemudian 3. Ini pindah ke kanan berubah menjadi positif. Ini paham ya. Lalu 17X sama dengan 51. Nah, ketika seperti ini kita boleh juga langsung membuat garis gini, boleh. Gini ya, dibagi 17. Jadi X-nya sama dengan 51. Nah, begitu ya. Atau biasanya orang menuliskan juga misalkan 17X sama dengan 51. Ini dibagi 17, ini dibagi 17. Begitu boleh. Kemudian X-nya sama dengan 3. Nah, seperti ini juga boleh ya. Terus bagaimana cara menentukan Y-nya? Kita kembali ke persamaan 1. Y itu tadi 51, ini 3. Oke. Maaf ya, ini 3. Jadi Y-nya kita masukkan X-nya 3, ini 8 dikurang 2 kali 3. Jadi Y sama dengan 8 dikurangi 6. Y sama dengan 2. Nah, sama dengan yang eliminasi ya. X-nya 3, Y-nya 2. Oke. Lalu kita coba dengan membuat yang lain. Misalkan kita tulis soalnya lagi 4X plus 2Y sama dengan 16, 5X min 6Y sama dengan 3. Misalkan kita akan buat persamaan sementara dari yang lain, berarti kita akan ketemu dengan pecahan kemungkinan. Misalkan persamaan yang kedua sembarang nih, misalkan kita pakai yang 5X.
boleh ya, sembarang ya. Jadi 5x, kalau tadi itu kan yang paling sederhana. Ini untuk uji coba kita buat sembarang 6y. Jadi x nya sama dengan ini, menjadi ini dibagi 5 ya, 3/5 ditambah 6/5y. Nah seperti itu. Lalu dimasukkan ke persamaan yang pertama, kita masukkan 4 dalam kurung, x nya kita ganti ya, 3/5 ditambah 6/5y. Oke, tutup kurung, ditambah 2y sama dengan 16. Oke, lalu kita kalikan manual. Nanti kita akan coba mengali dengan cara yang berbeda, boleh. Kita kali, ini menjadi 12/5 ditambah 24/5y ditambah 2y sama dengan 16 ya. Kemudian kita tambahkan yang ada variabelnya, ini ditambahkan. Ini boleh ditulis menjadi 24/5 ya, y ditambah 10/5y sama dengan 16. Ini ditambah ke sana, dikurang ya, 12/5 dikurang, ini ditambah menjadi 34/5y sama dengan 16 dikurangi 12/5. Kamu juga boleh gunakan cara yang sama. 16 ini diganti dengan 80 ya, min 12/5, begini boleh ya. Akhirnya menjadi 34/5 y sama dengan 68/5. Karena pernya sama, kita boleh coret. Nah seperti itu, 34 y sama dengan 68 ya, tinggal dibagi 34 begitu ya, dibagi 34 jadi y sama dengan 2. Oke, sama ya. Nah terus kemudian x nya kita naik ke atas, seperti ini. Kita masukkan y nya sama dengan 2. Nih x sama dengan 2/5, sempit sekali nggak apa-apa ya, 6/5 dikali dengan 2. Oke, saya bawa ke sana ya, saya bawa ke sini. Jadi ini 2/5 ditambah 12/5, ini 3 ya, 3/5 ditambah 12/5, jadi sama dengan 15/5 sama dengan 3. Nah seperti itu. Oke ya, ini untuk substitusi. Kita kembali ke atas. Semuanya itu bisa dilakukan, hanya persoalannya adalah kita akan menemukan bilangan-bilangan yang sulit untuk dicari, karena kita akan bertemu dengan bilangan yang pecahan. Maka kita harus memilih mana di antara dua ini yang paling sederhana, supaya kita akan bertemu dengan bilangan-bilangan yang sederhana pula, begitu. Oke ya. Sementara untuk metode substitusi dan eliminasi, Pak Mul cukupkan sekian. Nanti kita akan coba soal-soal lain yang bentuknya lebih kompleks atau lebih rumit dari yang Pak Mul contohkan hari ini ya.
Oke, sampai ketemu lagi di soal-soal berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat ya.